Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Al-ayah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur. Alhamdulillah, segala puji kagunganipun Gusti Allah. Kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sebuah kesadaran terhadap diri kita sebagai hamba dalam kalau memang pembuktian terhadap sebuah proses ketakwaan manusia yang beriman dengan memuji dan memahasucikan keberadaannya. Seperti kalau kamu mencintai seseorang, kamu mencintai orang tuamu, atau kamu mencintai anakmu, maka kamu akan ikut menjaga apa yang dimiliki oleh pasanganmu, oleh orang tuamu. Ikut menjaga, melestarikan, itu membuktikan kecintaan. Maka kalau memang tuhibunallah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, maka dalam memahasucikan keberadaan Tuhan itu kita membesarkannya, mengagungkannya, termasuk membuat penyelarasan dengan kehidupan. Kalau kita itu sadar sebagai hamba Allah, memahasucikan Allah, memujinya, Allah telah meletakkan akal dalam diri kita. Allah telah meletakkan inna a'tainakal kautsar. Allah telah memberikan kenikmatan yang besar, baik dalam berupa potensi diri dan yang melekat, dan juga potensi bumi. Itu yang semuanya diberdayakan, semuanya dijaga, dilestarikan. Itu bukti keimanan, ketakwaan kita. Memujinya itu berarti menjaga, melestarikan apa yang menjadi ciptaan Tuhan. Taat kepada utusannya itu juga bukti dari memuji Tuhan. Kalau sudah punya pasangan suami istri, bukti istri cinta kepada suami ya akan menjaga privasinya suami, tidak akan membuka wadinya suami. Sebaliknya juga demikian. Cinta kepada istri maka tidak akan membuka wadi-wadinya istri. Kalau kamu cinta kepada orang tua keluargamu, maka tidak akan membuka aib
aib keluarga. Bahkan barang-barang keluargamu juga kamu jaga, kamu rawat. Itu bukti kamu cinta. Bukti itu bukan cinta kepada bendanya gitu sampai komantil, tapi karena cinta kepada orang tua, maka akan menjaga privasinya dan aib-aibnya akan ditutupi, saling ditutupi. Kedua, sholawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat setianya. Kalau kita berbicara perihal sebuah potensi prasyarat kehidupan itu adalah makrifat atau mengenal apapun. Ini kan sering. Apapun itu adalah mengenal. Untuk menjadi siswa di suatu sekolah, mengenal itu ditunjukkan dengan mendaftar. Kalau di Pomosda itu daftar, maka itu akan berproses mengenal. Mengenalnya semakin baik, maka akan memungkinkan untuk dapat mengembangkan kepribadian, mengembangkan karakternya, mengembangkan potensinya. Semakin baik kita mengenal seseorang, maka kita akan semakin memungkinkan untuk sinkron, untuk sinergi. Kalau keluarga semakin mengenal pasangannya, maka semakin memungkinkan untuk harmonis. Semakin harmonis. Karena semakin selaras, semakin bahagia. Semakin mengenal Tuhan, maka semakin bahagia, semakin sadar ternyata daya kuat itu adalah milik Tuhan. Real fakta. Saat di dalam dimensi mengenal fakta, kroso, iso ndelok, iso ngomong, iso mlaku, iso tangane obah, osik, bisa bergerak, tangannya bisa mengambil, kakinya bisa berjalan, real, nyata, karena kemurahan Tuhan, karena keberadaan Tuhan, karena Tuhan telah meminjamkan daya kuatnya saat telah ditunjukkan keberadaan Tuhan, mengenal Tuhannya, dan semakin mengenal Tuhannya memungkinkan seseorang ini semakin merasakan real fakta kebahagiaan itu. Kehidupan berdunia juga semakin pasrah, semakin jelas tujuan hidupnya, orientasinya akan semakin pasrah. Jadi bukan taat yang dipaksakan, tapi taat yang dalam fakta, kenyataan. Nyatane memang tanpa dengan Tuhan, tanpa dengan ruh yang asalnya ruh itu dari Tuhan, nyata kita nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kemudian mana sih yang disebut ruh? Itulah yang kemudian ditunjukkan. Ya kuwi jenenge ruhmu dewi, ya kuwi jenenge nyawamu sendiri. Itu diinisiasi balhua ayat menjadi ayat yang nyata berada di dalam dada. Ini adalah orang yang beriman,
ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah wong sing kang duwe iman. Imannya fakta, imannya real. Dan pembuka iman itu adalah bersaksi. Fakta iman itu bersaksi. Realitas beriman itu adalah bersaksi. Bersaksi bukan dengan lisan, tapi bersaksi dengan realitas, dengan rasa hati. Seperti bersaksinya lidah terhadap adanya garam, gula, enak rasane, oh iki rasane gula, iki rasane garam, ini rasane asem, kecute asem, kecute keringat, kecute barang mambu itu berbeda. Itu karena rasane bersaksi, bukan keyakinannya, tapi bersaksi. Kemudian keyakinan itu berpijak pada keimanan. Saya yakin jika saya makan atau seseorang makan gula banyak akan kena diabetes, saya yakin. Pijakan ngomong itu karena ada di dalam mengenal gula. Inilah ya ayyuhalladzina amanu, seruan kepada orang-orang beriman untuk wal tandur nafsu ma qadamat lighad, untuk mencermati keadaan situasi, keadaan jiwa, keadaan batin dan jiwa. Perhatikan wal tandur nafsu ma qadamat lighad, cermatono perhatekne jiwamu. Ma qadamat lighad, perhatikan jiwamu. Wong-wong kang iman. Wal tandur nafsu ma qadamat lighad, perhatikan keadaan jiwamu ke depan. Jiwamu baik ke depan dalam pengertian masih di dunia. Jika tidak dikembangkan, jiwanya lemah, jiwanya itu rusak, jiwanya itu jatuh. Kemudian diperhatikan karena untuk berkaitan dengan perilaku yang diperbuat. Sungguh bahwa Allah maha detail, khabirun bima ta'amalun. Allah itu maha detail, maha mengetahui detail terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Artinya apa yang kita kerjakan itu memiliki dampak terhadap mental. Makanya hal yang harus kita perhatikan terhadap diri kita di dalam muhasabah, di dalam kita mentafakuri diri, itu adalah mindset atau pikiran, akal. Gunakan akal pikiran. Ini adalah dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah, melekat dengan tubuh ini supaya digunakan. Akal ini untuk digunakan untuk memiliki sebuah mindset yang positif, untuk memiliki pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang terhubung dengan hati nurani. Apakah pikiran saya ini digerakkan oleh hati nurani yang akan mencahaya hidup saya, ataukah pikiran-pikiran saya ini akan merusak hidup saya? Pikiran itu seperti di surat Yunus
100 bahwa iman juga berkaitan dengan tu'minu billah, iman kepada Allah dan hari akhir, dan mengenai masalah iman itu adalah mutlak untuk menggunakan akale dinggo, mengantisipasi dampak terbentuknya jiwa atau mental kita. Itu dihitung. Rijasaladi Allah murka, Allah duka pada saat telah diberikan akal tapi akalnya tidak digunakan, kalah karo nepsune, kalah karo egone, kalah karo keinginan-keinginan nafsunya, keserakahannya, ketamakannya. Akalnya kan bisa berpikir ini tamak, ini tidak benar, akan tetapi kalah dengan nafsunya, maka dampak di jiwanya itu keropos, dampak di jiwanya itu lemah. Ini yang waladun nafsu ma kodamat lihat, untuk mencermati keadaan ke depan, bagaimana ke depanmu dan akhiratmu. Maka sesuatu yang kita cermati terhadap, dan Allah maha detail, maha mengetahui apa yang kita perbuat. Artinya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu disinkronkan dengan hati nurani, diolah oleh pikiran kita. Saya melakukan ini, akalnya mikir, ini akan mencahayai atau akan menjadi gelap, akan menjadi rusak. Saya melakukan ini, bagaimana kehidupan sosial saya? Jika saya tidak melakukan ini, apa yang terjadi? Jika saya bolos, apa yang terjadi? Kalau hanya nuruti kesenangan tidak masuk, apa yang terjadi? Jangan berpikir, saat ini nggak apa-apa, masih kecil. Kan aku kan kecil, soalnya wis gede lah ya tobat. Engko sik. Seseorang yang terbiasa, contoh umpamanya ya, menunda atau bolos, saat tidak terbiasa memaksa diri untuk disiplin, memaksa diri untuk memenuhi panggilan masuk kelas umpamanya begitu, tapi memilih malasnya. Jika itu dituruti sekali, 2 kali, 3 kali, di otaknya sudah terbentuk galur, maka menjadi kebiasaan. Maka kalau sudah menjadi kultur kehidupanmu, merubahnya akan sangat sulit. Kita tidak terbiasa membaca. Saat ada tugas membaca sebagai contoh, karena kita selalu malas membaca, maka ya sudah terbentuk, mengkultur, mengkristal di dalam otak kita, sudah terbentuk sarafnya. Maka saat kita untuk belajar, untuk membaca, itu sangat berat dan sangat memakan energi. Maka kalau ngomong santri, masih mumpung cik santri, maka berusaha untuk menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Jadilah pendengar, penyimak yang baik, itu modal konsentrasi kamu. Faham atau enggak faham di kelas,
Tapi mencobalah menjadi pendengar dan penyimak yang baik, karena menungso itu diciptakan minut faham sasin naptalihi faja'alnahu sami'an wa basiron. Itu kuncinya kemampuan untuk menyimak, mendengar, mencermati, melihat. Dicermati, dilihat, disimak, didengarkan. Itu melatih fokus, melatih konsentrasi. Wis nek terbiasa di jero kelas omong-omongan dhewe, wis berat engko, kehidupanmu berat, abot. Jadi menungso kehidupanmu itu wala mutu wala yahya, mati ora, urip ora. Itu saat kita tidak terbiasa menjadi pendengar dan penyimak yang baik. Kita suka berbicara sendiri saat guru ini ngajar gitu. Aduh, itu nggak fokus, itu teko tuwek semacam itu gampang menilai, gampang emosi, gampang kena stroke, gampang kena budrek kan gitu ya. Itu karena tidak terbiasa fokus, tidak terbiasa konsentrasi. Maka latihlah anak-anakku, berlatihlah menjadi orang yang fokus. Dan juga memperhatikan sikap kita. Kita tidak ada niat melecehkan orang lain, tapi sikap kita itu menunjukkan merendahkan. Itu juga diperlukan kehati-hatian. Diperlukan hati, bukan kok feodal, enggak. Akan tetapi ini demi terbentuknya sebuah jiwa yang kokoh, jiwa yang kuat, jiwa yang tangguh, jiwa yang tangguh. Ya harapannya sih begitu sih. Maka jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah, karena akan Allah jadikan kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Kalau kita tuh perilakunya adalah orang yang lupa kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah itu dimensinya di dalam hatinya tidak ada Tuhan, satu. Kemudian yang kedua, sepertinya itu ada zikir, tapi perilakunya itu adalah perilaku yang bertentangan dengan nurani, bertentangan dengan tujuan proses itu dilakukan. Itu sebenarnya kategori orang yang lupa. Kowe diulang, diajar, kemudian main sendiri, berbicara sendiri, semaunya sendiri, itu sesungguhnya kategori nasullah. Itu kategori orang yang lupa kepada Allah. Itu akan menjadikan kamu dilupakan. Allah akan melupakan kamu terhadap diri kamu sendiri. Itu akibat kita melupakan Allah. Bentuk melupakan Allah itu yaitu merendahkan orang lain, membuli, menjatuhkan orang lain, tidak menghargai situasi yang saat itu memang diperlukan untuk adanya sebuah proses pembelajaran. Tapi kita ternyata abai, maka akan dilupakan. Allah melupakan terhadap diri kita. Dan itu dampaknya panjang, teman-teman, santriwan, santriwati. Dampaknya panjang, terhadap mentalmu panjang.
Kalau saat ini kita tuh melakukan perubahan tuh masih berat karena mungkin secara umur masing-masing. Tapi kalau sudah terbiasa menjadi pendengar yang baik, penyimak yang baik, berlatih konsentrasi, maka terjadinya proses perubahan itu menjadi ringan, menjadi sesuatu yang cepat untuk melakukan satu perubahan. Dan jika terjadi perubahan, revolusi umpamanya, revolusi diri, ada perubahan sesuatu, itu cepat. Kalau sudah terbiasa, terbuka, lapang dada, memiliki konsentrasi, pendengar, penyimak yang baik, itu akan cepat. Maka wanti-wanti saya itu hindari sebuah perilaku meringankan, menyepelekan. Teman-teman santriwan santriwati semuanya hindari perilaku di jero enek apa meneh di pikiran dan di hati itu ada merasa lebih dan merendahkan, meringankan. Hati-hati. Walaupun kamu pelajaran yang diajarkan oleh ustadzmu, oleh gurumu itu bagimu itu sangat mudah, gampang. Kamu belajar bisa, kamu nggak belajar pun menerima penjelasan itu ya langsung bisa. Tapi jangan membuat sikap meringankan. Pengulangan yang terjadi itu tangkap sebagai bentuk dari menancapkan materi di dalam memorimu. Itu hal yang mendasar. Hati-hati. Saya ngomong bukan sekedar konsep karena saya juga pernah merasakan hal itu. Saya merasakan dampak, padahal saya tidak pernah meringankan pelajaran atau meringankan guru. Tapi sikap tidak sadar saya itu meringankan, dampaknya hebat. Menjadi manusia bingung, menjadi manusia limbung. Hasil tes EQ yang di atas rata-rata tidak memiliki manfaat apapun pada saat kita memiliki perilaku, apalagi watak, apalagi sifat, menjadi karakter, apalagi meringankan. Memang seharusnya seorang guru ataupun seorang ustadz pun juga mengingatkan pada saat ada sikap yang tampaknya meringankan, bukan karena kebencian, bukan karena skeptis, bukan karena dengki, tapi mesake dampak kedepannya, jiwa yang terbentuk menjadi orang yang sulit nantinya untuk komunikasi, untuk mengembangkan potensi diri, itu menjadi sulit saat kita terbiasa melecehkan, menjatuhkan, merendahkan orang lain, atau menjatuhkan, merendahkan kondisi, situasi, mungkin pelajaran, itu dampaknya cukup besar. Dan itulah yang sesungguhnya yang disebut menjadi manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk diambil menjadi panggilan jiwa, menjadi manusia yang pinter ngadili diri sendiri, manusia yang adil, manusia yang adil. Manusia yang adil itu punya otak, digunakan untuk berpikir, tindakan-tindakannya adalah dengan akal, hati-hati dengan ego,
kesombongan, riya, dengan pamer. Saya kira begitu. Ini saya sambil ngempet kesakitan ini, makanya ini saya kira itu dulu aja. Kita lanjutkan di tinggal kosong. Ini lakon saya. Ya doa restunya. Ya semoga-moga aja cukup di Romo dan seterusnya sembuh ya. Itu gak kuat kamu kalau menerima situasi. Tapi ini sudah mulai. Ini kesakitan. Kita bangun bebarengan, kita bangun kebersamaan, bangun kekeluargaan. Ini semua karena fenomena-fenomena yang ada. Ini semuanya membutuhkan antisipasi yang baik. Ini semuanya butuh terlibat, semuanya butuh bertanggung jawab. Semuanya bisa saling mengingatkan iliki-nilean. Mengingatkan, untuk saling mengingatkan watawasau bil haq. Mengingatkan di dalam kebenaran. Tepatnya mengingatkan untuk tetap berada di dalam hakikat. Artinya mengingatkan supaya kehidupan ini tidak larut. Bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan, mengembangkan potensi, tapi tidak larut dengan material duniawi, tidak larut. Karena kebahagiaan tidak akan pernah dapat disentuh oleh material, tapi tetap itu ditempatkan sebagai fungsi alat atau media transportasi. Intinya adalah diri yang berada di dalam jiwa, sehingga yang dibentuk, yang dikembangkan, dan yang disadarkan itu adalah jiwa. Kemudian bentuk kesadaran itu perilaku lahir. Iya. Nyekel dhewe entuk. Delok pameran entuk. Pada saat apa yang kita lakukan, bermusik boleh, yang tidak boleh itu kan larut di dalamnya, kemudian dijadikan sebagai tujuan dan dikira itu adalah substansi esensi kehidupan. Itu yang
dihindari dalam sebuah proses kesadaran. Karena pendidikan ini intinya adalah membangun kesadaran, menjadi manusia yang sadar. Semua risalah kebenaran itu membebaskan, dan seharusnya membebaskan. Dan seperti apa bentuk membebaskan itu bisa kita ulas di lain waktu. Sekarang yang penting jadi melatih untuk pintar mengendalikan diri, menjadi orang yang tidak merendahkan. Apapun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak menyepelekan, tidak merendahkan, tidak membuli. Kemudian hati-hati, waspada dengan perilaku iri. Hati-hati, kalau kamu iri kepada seseorang, maka berfatihahlah kepada orang yang di dalam hatimu ada iri, muncul di dalam iri, maka kamu berfatihahlah kepada gurumu, dan kemudian kepada orang yang muncul kamu penyakit irimu enek benih, maka kamu ngirimi Fatihah ke bersangkutan sambil memohon perlindungan dari Tuhan. Semoga penyakit ini dapat hilang dari hati saya. Sebab orang itu kalau sudah punya penyakit iri, dengki, benci, apalagi dendam, teman-teman, semua perilaku orang yang kita benci, semua orang yang dibenci itu apapun jelek, apapun buruk, walaupun kewaspadaan tetap waspada, tetap, tapi bukan benci, bukan dengki, bukan iri. Kalau ada orang yang faktanya memang tidak bisa dipercaya, kita tidak benci. Tapi memang kita tidak ingin terikat dengan, kita tidak ingin terikat energi negatif kita dengan orang itu. Tapi bukan karena benci, menjaga jarak bukan karena benci. Tapi faktanya memang seperti itu. Cara yang dilakukan tidak menjadi pembicaraan, kan gitu saja. Kadang orang itu salah tempat sehingga maunya yang nggak boleh ada prasangka, tapi kapusan terus juga banyak, kan gitu ya. Apa nggak boleh mengantisipasi? Boleh. Waspada, boleh. Indikator-indikatornya yang bersangkutan memang tidak bisa dipercaya. Ya nggak apa-apa, lakukan saja bentuk-bentuk hal untuk menjaga jarak dengan orang itu, tapi bukan benci, bukan dengki, bukan mendendam. Bisa. Saya kira begitu. Semoga sekali lagi kita bangun komunikasi musyawarah, semoga mendapatkan berberan bekah pangestu guru wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.